Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas lagi tentang kiprok ya. Kiprok ini kita kan nggak tahu ini masih bagus atau enggak. Ya kita harus ngetes ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri kiprok itu sudah lemah atau rusak atau dia masih bagus. Ini contoh kiprok di motor Yamaha ya. Yamaha yang masih karbu. Kiproknya sama seperti ini semua. Honda juga ada sama ya yang masih karbu juga seperti ini, kecuali yang untuk Honda Karisma itu sudah beda ya, karena dia dari sepulnya aja sudah berbeda keluarannya, karena dari sepul keluarnya hanya dua, plus dan min. Kalau untuk Yamaha mulai dari yang karbu ya, itu keluarnya tiga. Putih ini sepul untuk kelistrikan, yang kuning merah ini untuk sepul lampu, kemudian yang hitam ini ground. Nah, tiga ya. Jadi kita kembali lagi ke kiprok. Oke, langsung aja untuk kiprok yang sudah nggak normal itu biasanya ditandai dengan satu, lampu sering mati. Lampu utama ya, lampu utama sering mati, sering putus, cepat putus, dipasang baru 1 minggu atau jarak 1 bulan ya paling lama ya, itu putus. Biasanya kalau 1 minggu dia berarti sudah parah. Kalau dia putusnya dalam jangka waktu 1 bulan, berarti dia ya ini kiproknya ini setengah mati. Tapi kan kita nggak tahu ya setengah matinya seberapa. Bisa jadi dia over voltage. Over voltage-nya dari sepul lampunya ya. Sepul lampunya over voltage. Karena kalau untuk Yamaha ini yang tipe seperti ini, keluarannya akan ada dua dia. Nanti dia akan menuju ke aki yang satu yang berwarna merah ini, dan akan menuju ke lampu yang warna kuning ini ya. Jadi dia mempunyai dua dioda di dalam sini. Satunya untuk pengisian, satunya untuk ke lampu. Salah satu yang jebol untuk pengisian, maka lampunya masih nggak ada masalah ya. Jadi ada dua keluaran di sini. Kalau sepul lampu keluarannya yang jebol, kemungkinan yang untuk pengisiannya nggak jebol. Bisa jadi dua-duanya malah jebol ya, antara pengisian sama lampunya. Nah, ya udah, jadi langsung kita praktekkan aja, kita uji coba untuk ngetes ini masih bagus atau enggak ya. Kita gunakan lampu seperti ini aja untuk pengetesannya, yang nggak punya multi tester ya, multimeter, voltmeter. Oke, langsung aja kita tes pengujian pengisiannya dulu ya. Untuk pengisiannya di sini kita uji coba untuk keluarannya ya. Ini karena akinya masih terpasang, jadi kalau dites ada voltasenya 12,94. Akinya masih bagus. Jadi yang dites tuh yang hitam sama yang biru. Yang merah. Berarti kalau kita pasang ini, kalau seandainya nggak punya multitester, kita pasang di kabel merah dan hitam. Nah, dia sudah nyala ya. Dari akinya nyambung ke sini. Tapi kita tes, kalau seandainya nanti ini putus, berarti kiprok ini sudah jebol ya. Kayak gitu ya. Kita tes dulu sambil nyalakan mesinnya. Ini enggak saya colokkan ya.
Nah, oke. Jadi kita nggak usah hiraukan ini dulu. Tadi waktu dinyalakan lampu ini, dia waktu digas dia nggak ikut tinggi ya, nggak ikut tinggi. Maksudnya nggak ikut jadi terang. Itu tandanya berarti kiproknya ini normal. Oke, berarti normal ya. Kalau ternyata dia ikut terang, kemudian lama-lama dia bisa putus, ini bertanda kiproknya sudah jebol untuk pengisiannya. Lanjut ya, kita pengetesan yang bagian keluaran lampu. Jadi kita tes yang warna kabel kuning dengan kabel hitam. Sama, nanti kita nyalakan juga, terus kita coba gas. Kalau dia terang banget, nanti dia lama-lama putus. Berarti kiprok ini juga sudah lemah atau jebol ya. Dia udah zenernya, dia udah pembatas tegangannya sudah jebol. Nah, dia udah nyala ya. Yang hitam dan yang kuning. Kita coba gas. Tes voltase dari lampu. Berapa sih dia? Kok lari-lari sih ya? Sepuluh itu ya, 10 volt. Buh lah. Untuk pengisian kita lewat akinya ya, dia di 14,9. Lumayan agak tinggi ya ini ya. Pokoknya jangan sampai 15 lebih. Oke, matikan. Nah, oke. Nah, dia turun ya. 14 turun terus. Nah, kemudian oke, lanjut. Nah, ini dipegang nih agak lumayan hangat. Agak lumayan ya. Tadi pengisian di akinya di 15,1. Ya, ini berarti hampir jebol. Ya, hampir jebol. Biasanya cuma 14,9 gitu ya. Atau memang cuma ininya yang agak kurang akurat membacanya ya. Multitesternya yang kurang akurat membacanya. Tapi biasanya kalau sudah 15 ke atas, apalagi sampai 15,5 16 volt, ada ini dipastikan sudah jebol. Minta diganti. Ya, jadi itu tanda-tandanya ya. Ini hampir ya. Masih normal sih, tapi hampir sudah 15 lebih dikit voltasenya. Oke, kayak gitu aja ya. Oke, yang terakhir tadi, yang ketiga, jangan sampai ini juga panas berlebih nih. Kalau dia panas berlebih, bisa dipastikan ini juga sudah setengah mati, hampir mati ya. Waktunya ganti. Berapa tahun ya, pokoknya dicek aja berkala. Kalau pertandanya lampu mulai redup atau sering putus, berarti kiproknya sudah minta diganti. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.
Panasnya sih lumayan ya, panasnya lumayan. Memang waktunya ganti ini, udah 10 tahun sih.